Bertemu lagi dengan saya Fabila Nimas. Sebelumnya Biasa saya akan dipanggil Nimas ya? Fabila. Fabila. Iya, Fabila. Ya. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Grogi ya. Sebenarnya kan Syarifah ya, Syarifah. Ya, habis ini ya. Oke. Selamat datang, kami haturkan kepada dosen kami, dosen tercinta yaitu Yai Mim. Yai Mim ya, di mata kuliah filsafat beserta asisten Yai Mim, Ibu Rasyidah. Langsung saja materi yang akan kami bahas yaitu Kebenaran, teori kebenaran. Teori kebenaran. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Yai. Baik, terima kasih Fabila. Fabila Nimas ya. Iya, dari ini. Dari mana nih aslinya? Purwosari Pasuruan. Oh, iya. Tapi miripnya kalian ini kayak orang Aceh, orang mana gitu ya? Fabila ini ya. Orang Aceh yang ini. Yang ini Aceh. Terus yang ini mirip orang mana ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabila yang luar biasa menurut saya. Kali ini bisa hidup, artinya suasananya renyah gitu, karena antara lain pembawaan Fabila yang renyah pula saya kira. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembicaraan kita setelah kita bicara tentang filsafat dalam artian mungkin selayang pandang ya, bicara umum beberapa pertemuan yang lalu. Kali ini tentu filsafat ini integrasi filsafat atau filsafat ilmu integrasi Islam. Oleh karena itulah saya tidak memperkenalkan banyak teori, terutama teori nilai dan etika dan lain sebagainya. Saya ingin bagaimana filsafat ini benar-benar didudukkan dalam perspektif Islam. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa filsafat itu kan cara berpikir. Lalu ketika diintegrasikan kepada Islam, Islam itu apa? Islam kan cara, Islam itu kan agama ya bahasanya. Sebenarnya kata agama pun juga, agama itu apa? Sebelum masuk pada teori kebenaran. Agama itu kan terjemahan atau translate alih bahasa dari kata din gitu ya. Din gitu. Din itu apa? Nah ini sampai gitu kan. Jadi kalau kita berpikir filosofis harus apa, baru bagaimana gitu. Apa sih? Apa? Bagaimana nanti kan. Kita akan bisa berbagaimana itu kalau benar-benar bertemu dengan apa. Din itu apa? Sebenarnya din. Din. Nah, balik lagi agama. Ya makanya din itu interaksi antara interaksi manusia satu dengan yang lain tanpa mempersoalkan asal usul bahasa. Warna kulit atau perbedaan apapun, itulah disebut dengan din. Din itu kegiatan. Jadi din itu bukan benda, tapi din itu kata kerja. Din interaksi manusia, satu kelompok dengan kelompok, kelompok dengan individu, individu dengan individu, gitu. Dan seterusnya tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang masing-masing. Yang penting berdin, apa berdin itu? Baik, interaksi saling timbal balik, saling memerlukan,
tidak mempersoalkan apapun yang memang sudah melekat pada fitrah manusia. Tinggi, cantik tidak cantik, warna kulit, perbedaan bahasa, adat istiadat, dan tidak dipersoalkan. Yang terpenting kita ketemu dalam keadaan baik, saling menghargai, saling menghormati. Namanya din. Nah, tempat untuk interaksi yang begitu itu disebut dengan madin. Ya toh? Terjadinya sesuatu diikat dengan namanya tak marbutoh. Apa? Tak marbutoh. Marbut artinya apa? Terikat kan, mengikat kan? Terjadinya sesuatu aktivitas di sesuatu itu, di tempat itu ditandai dengan marbutoh. Maka tak marbutoh itu dilalatun ala takkid. Bahasa kalian ya. Sebagai dilala untuk memperkokoh, memperkuat kejadian sesuatu. Maka ya, menjadi Makkah. Nah, itu betul-betul Bakkah. Apa Bakkah itu? Berkah kan artinya. Artinya berkah kan. Orang Arab itu bilang berkah itu kabun, udah Bakkah. Atau Makkah. Nah. Dengan mem itu beririp berdekatan. Maka ada yang mengatakan Bakkah, ada yang mengatakan Makkah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya. Bukan Makkah tapi Bakkah. Jadi lahjah Makkah ini lebih dipilih oleh Quran. Kenapa? Saking berkahnya itu loh. Ya. Saking apa ya? Pokoknya gitu-gitulah. Kalau kayak gitu-gitu dipelajari di apa sih? Yang ilmu kayak tahlil, lughawi itu dipelajari dalam ini. Apa? Bahasa dalam konteks budaya. Jadi gini, sosiolinguistik. Asumsi dasarnya bahwa produk budaya manusia yang paling utama adalah bahasa. Sakofah ya. Jadi produk budaya manusia yang paling utama adalah bahasa. Baik. Madinah itu dulu tidak, namanya bukan Madinah, namanya Yasrib. Apa? Ya-sa-ro-ba. Kenapa Yasrib? Ya sekedar untuk meminjam nama orang yang menempati tempat itu yang pertama kali. Namanya Yasrib. Yasrib bin Amliq bin Lauh bin Syam bin Nuh dan seterusnya. Jadi yang menempati pertama Pak Yasrib. Ya, namanya Yasrib. Maka disebut dengan Yasrib. Nah, di Yasrib itu terjadi enggak perang gitu. Artinya orang ya biasa aja, macam-macam enggak pernah mempersoalkan. Karena apa? Tradisi orang Arab itu begitu mempertajam perbedaan. Terutama suku. Jadi saling unggul-unggulan, saling merendahkan antara satu dengan yang lain karena kesukuan, karena warna kulit dan lain sebagainya. Nah, itu terjadi di Arab. Orang kalau hitam itu direndahkan ya, kalau putih diangkat-angkat. Gitu. Padahal dia nggak pernah pesen ya, waktu lahir udah given gitu aja, ya dilahirkan oleh siapa ya gitu aja. Lahir. Nah. Dan itu tidak terjadi di Yasrib. Maka sebutannya Madin atau Madinah. Jadi nama Madinah itu atau sebutan Madinah, wallahi nahnul Madinah, itu biasa itu, wallahi nahnul Madinah. Itu udah terjadi di Yasrib sejak Nabi belum ke situ. Jadi nama Madinah itu sudah ada sejak dulu. Di Yasrib itu aktivitas Madin, aktivitas perdagangan, interaksi antar satu dengan yang lainnya tanpa mempersoalkan asal usul bahasa, warna kulit, perbedaan apapun yang sudah menjadi fitrah manusia yang melekat padanya tidak dipersoalkan. Yang terpenting bagaimana hidup saling menarik kebutuhan, saling bisa mengambil manfaat, saling menghargai, menghormati. Di Yasrib itu, aktivitas disebut dengan din, tempatnya Madin, terjadinya sesuatu Madinah, ada tak marbutoh. Nah, baru setelah Nabi
domisili di Yasrib, maka Nabi menambahi dengan Al-Munawwarah. Ini sekedar untuk membedakan. Oleh sebab itu, pengikut Nabi dengan yang tidak mengikut Nabi secara fenomena zahir tidak ada beda. Di Yasrib itu, di Madinah Madinah itu, antara orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dengan tidak sama saja. Podo api gitu loh, sama-sama baiknya. Nah, yang membedakan adalah hatinya. Makanya Nabi mewanti-wanti dengan ucapan Al-Munawwarah. Alaika bil munawwarah, gitu loh ya. Alaikum bil munawwarah. Walal Madinah fahasib wa innama bil munawwarah. Kenapa? Kalau Madinah itu fenomena zahir saja, tapi Al-Munawwarah itu batin. Madinah itu sosialistik, ya. Munawwarah itu spiritualistik. Gitu. Jadi padha wae, wong Arab itu padha, enggak ada bedane antar satu dengan yang lainnya, antar suku ini padha. Yang membedakan hatinya. Artinya pengikut Nabi menghormati orang lain, menghargai orang lain itu karena mengikuti sinar ajaran cahaya Rasulullah. Namanya Al-Munawwarah. Nah, maka turunlah namanya ayat itu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Itu surat Al-Hujurat ayat 11. 13 atau 11? 13. Podolase. Gimana itu awalnya? Ayyuhan nas, ya toh? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Coba kalian, zakar itu apa? Zakar itu jenis kelamin apa benda? Ini kan harus jelas itu. Zakar itu jenis kelamin apa benda? Sifat. Nah, ini kan kalau kenapa menggunakan bukan min apa? Min rajulin wa nisain, tapi min dzakarin wa unsa ainisain. Tapi kenapa kok unsa bukan inas? Coba. Ini luar biasa loh ini. Itu esensi. Dzakar itu esensi. Esensi manusia. Kamu yang membedakan bahwa kamu itu benar-benar rajul itu dzakar gitu. Bukan sekedar zikir loh. Kalau zikir semua punya, tapi kalau zikir jatuhnya benda. Benda. Artinya apa? Benda yang benar-benar berfungsi. Karena zikir itu nggak ada fungsi. Kalau zikir itu biasa aja. Tapi kalau zakar itu berfungsi. Makanya orang laki-laki itu boleh nikah dan boleh tidak. Yang laki-laki boleh nikah itu yang zakar saja. Kalau laki-laki hanya punya itu tapi nggak bisa zakar, maka nggak boleh nikah. Kenapa? Karena tujuan nikah itu antara lain adalah punya keturunan. Dan untuk punya keturunan harus zakar. Karena hanya zakar yang bisa dukur gitu kan. Nah, kalau zakar itu nggak bisa dukur, dia hanya zikir itu ya. Iki hanya yang nikah saja yang paham ini. Tapi saya kira kalian paham juga ya. Coba pahami ya. Zikir itu ya itu. Nah, zakar itu wazifah asasiyah. Jadi, saya juga agak kesulitan menjelaskan ya. Tapi intinya sudah bisa ditangkap. Ya. Kenapa kok zakar tidak rajul? Kenapa kok inas atau unsa bukan apa nisaun? Ya itu artinya di situ. Kalian nggak disebut nisa kalau tidak punya inas itu. Kalau buntu nggak bisa. Buntu. Ya. Nah, saya ulangi bahwa kenapa Madinah? Ya Madinah itu fenomena zahir. Semua orang di Yasrib itu bermadinah. Hanya saja Nabi berpesan alaika bil munawwarah. Alaikum bil munawwarah. Wahai pengikutku, kalian ya menghormati orang lain, menghargai siapapun tanpa mempersoalkan. Ingat,
itu ajaranku. Maka memang itu aku ciptakan manusia. Ini aku ciptakan manusia. Nanti yang membedakan esensinya yang ayat 10 ya. Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya mukmin yang punya potensi bersaudara. Sehingga bisa diperbaiki persaudaraannya. Wujudnya turhamun. Nah, ini beda loh ya. Kalau orang belum filsafat itu kalau terjemah itu loh. Hanya orang mukmin yang bisa bersaudara. Enggak begitu. Hanya mukmin yang punya sifat persaudaraan. Sehingga sifat persaudaraannya bisa diperbaiki, wujudnya kasih sayang. Hanya orang yang punya mobil yang bisa memperbaiki mobilnya, sehingga menjadi baik gitu. Kalau nggak punya mobil, mau memperbaiki mobil apa? Itu kan. Hanya mukmin yang punya sifat saudara. Gitu. Apa itu mukmin itu, Man? Dalam nanti lama-lama begitu. Mukmin itu bukan orang kan berarti. Mukmin itu munawwaroh, bukan Madinah gitu loh. Mukmin itu bukan Madinah, tapi munawwaroh. Tapi munawwaroh itu pasti Madinah gitu. Orang kalau munawwaroh pasti Madinah. Orang kalau mukmin itu pasti manusia sempurna. Manusia sempurna belum tentu mukmin. Jadi pahami nih. Mukmin itu enggak berjenis kelamin. Nah, kenapa disebut mukminat? Ya untuk melekatkan pada yang perempuan aja. Aslinya enggak berjenis kelamin. Yang berjenis kelamin itu manusianya. Ayyuhan nas, yang innamal mu'minun enggak. Karena di dalam Madinah itu zahir, munawwarah itu batin. Madinah itu sosialistik, munawwar itu spiritualistik. Dari sini lahirlah apa? Lahirlah mananya berbagai aliran filsafat itu. Ya. Ya filsafat itu begitu ya. Pokoknya selalu apa, bagaimana, untuk apa. Ya, termasuk kalian kalau nulis, kalau ngomong itu. Untuk sing mbok omongne kudu roh gitu. Aja syukur jeplak bahasa sapa, Mas. Baik. Seakan lompat pada teori kebenaran. Ini rada tidak integrasi dulu, nanti diintegrasikannya setelah ini. Saya selalu ingin mengajak kalian tuh bagaimana ini diintegrasikan pada Islam supaya ada gunanya. Karena kalau filsafat fahasab itu materialistik, hedonistik. Kan hanya apa, bagaimana, untuk apa. Untuk apa itu kan enak ya. Enak itu berarti apa? Enak udah aku selesai. Maka lahir individualistik, hedonistik. Apakah udah dapat materi kaya raya udah selesai. Nah, dalam perspektif integrasi Islam, tentu ini harus melahirkan satu kesadaran. Maka kalau apa itu syariah, bagaimana itu thariqah ya toh? Lalu untuk apa itu hakikat ya toh? Nah, bagaimana hakikat itu melahirkan ma'rifah, kesadaran. Oleh sebab itu Islam itu filsafat plus. Islam itu filsafat plus. Tapi kalian bisa aja membantah, kenapa Islam di filsafat plus? Islam ya Islam, gitu ya bisa saja gitu. Ya apalah pokoknya semua lewat dialog itu akan selesai. Pokoknya aja tukaran itu loh. Nah bedanya orang yang belajar filsafat dan tidak itu, dalam perspektif kita itu mujadalah dengan mujalasah itu sama. Mujadalah dengan mujalasah itu sama. Bedanya dirasa. Ya toh? Mujalasah berbareng dengan majlas. Nah ya, mujalasah itu majlas, mendudukkan. Apa yang dudukkan dirimu? Bukan hanya bokong yang duduk, tapi diri dalam. Diri dalam. Mujalasah itu lebih pada dalam. Tapi kalau mujadalah itu
bagaimana mujadalah ini benar-benar dimotivasi oleh mujalasa. Kalau mujadalah itu fikih ansih, tapi kalau mujalasa itu ada tasawufnya. Ya toh? Diintegrasikan. Kalau misalnya kalau kita tarik ya, kalau kalian hanya berislam saja tanpa beriman tidak bisa ihsan itu loh. Sebaliknya bagaimana Anda beriman kalau tidak ada Islam? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena wong percaya itu kudu ketemu barang. Kamu percaya nggak nikah itu enak? Yang percaya kan ini, yang percaya kan misalnya ini. Kalau saya nggak percaya nikah itu enak, tapi enak gitu. Yang lain sebentar nyinggir dulu. Amit gitu. Iya. Poso. Wong nikah itu urusan gampang, kan banyak madhabnya. Ya kita ini yang ribet itu karena banyak aturan yang dibikin oleh manusia sendiri sehingga ribet nikah itu. Padahal nikah itu sangat amat mudah sekali. Semalam juga bisa nikah itu. Ya, kok semalam sedetik aja bisa. Iya bisa. Bisa toh. Dan madhabnya banyak. Gitu. Ya hanya karena manusia itu macam-macam lalu diatur. Fabila ini sudah punya pacar ya, sudah punya calon ya. Biar tahu. Nahan loh. Bagaimana bagaimana beriman kalau kita nggak ketemu barang? Gitu. Bagaimana kamu berislam kalau tidak ketemu, beriman menjadi mukmin kalau tidak ketemu dengan barang? Maka al-Islam itu al-a'mal al-zawahir. Digambarkan kan ini ya Islam. Nah kamu percaya Islam itu enak ya baru harus ngerasakno dhisik ketemu barang. Oh enak iki. Jadi terus dirasakne. Nah, sehat. Makanya filsafat itu atau Islam itu filsafat plus. Dalam tanda kutip loh ya. Jangan kemudian nanti, berarti Islam itu nggak sempurna atau apa? Jangan dipertentangkan dulu. Dipertentangkan nggak apa-apa sih asal mujalasah itu. Ojo mujadalah. Mencari kebenaran orang yang benar-benar mujalasah itu beda. Lek waton suloyo itu mujadalah. Terus tukaran. Tapi nek mujalasah itu lucu itu, enak, mesra itu. Makanya Ibnu Arabi ya, Syekh Muhyiddin itu sangat terkenal itu kan banyak kontroversi. Tuhan itu maha bingung loh. Ya. Tuhan itu bingungi dewe. Lah ya apa? Tuhan tuh dulu sendirian. Ini belum bicara benaran ya. Nanti aja. Tuhan itu dulu sendirian, sepi, kesepian. Lah padahal dia sudah menetapkan padanya kataba Rabbukum alaihi rahmah. Ya, itu ada dalam surat apa ya? Dalam Al-An'am. Al-An'am 54 coba dicek. 54 atau 56 ya? Di antara itulah. Al-An'am itu surat ke-6 ya. Ayatnya 54. Kataba Rabbukum alaihi rahmah. Ala nafsihi ya betul. Kataba Rabbukum ala nafsihi rahmah. Dan seterusnya itu fa idza jaa alladzina amanu dan seterusnya itu. Ini untuk menegaskan bahwa Tuhan itu ketika sendirian, ketika ahad dengan wahid beda ya. Ahad
sendirian, dewe mple-mple belum mencipta apa, kesepian, dia sudah mengumumkan. Jadi edan, misalnya, dalam perspektif manusia, wong ngomong dewe gak ono kancane gendeng apa? Gendeng. Jadi Tuhan tuh maha gila juga katanya gitu. Ojo ditanggapi teman-teman lagi ya. Ya. Sendirian tuh ngomong dia. Ya toh. Aku sangat mencintai, udah gampangan ini. Aku itu mencintai dan bahkan aku tetapkan pada diriku mencintai. Nah, konsekuensinya karena mencintai harus ada yang dicintai. Akhirnya bingung gitu loh. Makanya Ibnu Arif mengatakan Tuhan mari maha gendeng terus maha bingung. Ya setelah maha gendeng maha bingung. Iki ojo untuk anak SD loh. Apa? Untuk S1 nggak boleh ngomong begini. Nanti jadi kafir. Setelah maha gila terus maha bingung. Kenapa lo sendirian ngomong-ngomong terus aku itu mencintai siapapun apapun. Lo padahal ngono apapun siapapun selain dia. Wong sendirian. Alam belum dicipta, sendirian, ahadiyah. Ahadiyatul wahdah dia, bukan ahadiyatul wahid tapi ahadiyatul wahdah. Dewe mple-mple bahasanya, masih sendirian, sendiri gitu loh. Kok ngomong mengumumkan pada dirinya aku mencintai apa siapa. Edan lagi. Loh aku maksudnya. Umpama aku dadi Tuhan gendeng ta lah. Lah mari ngono loh. Gak kaget loh. Lah aku mencintai terus apa yang tak cinta bingung akhirnya. Akhirnya terus gawe jenenge Wahid. Makanya terus Isnen. Apa Isnen itu? Lahirlah Rasulullah, lahirlah Nabi. Maka lahir Nabi ditetapkan Isnen kedua. Maka Tuhan itu Ahad, Isnen itu Rasulullah. Rasulullah dengan Nabi beda loh ya nanti. Jadi pertama kali yang diada itu adalah Rasul. Rasul artinya apaan? Artinya utusan kan, sambungan kan, sambungan dia. Ya ibaratnya dia itu Nur, Rasulullah ala Nur. Maka disebut Nur Muhammad. Nur keterpujian. Nur. Kenapa? Kan dia maha terpuji. Dia maha terpuji, cahayanya terpuji. Dari Nur terpuji diciptalah semuanya. Ya toh? Laulaka lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena ada ini enggak dicipta semuanya. Artinya adanya ini dicipta semuanya. Surga, neraka, langit, malaikat dan lain sebagainya. Nah, kalau begitu Rasulullah itu duluan mana dengan malaikat? Duluan Rasulullah. Maka ketika orang bertasawuf, orang berfilsafat ya, ketika memahami teks innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Itu surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 56. Itu bukan kok Allah mengundang jamaah terbangan karo malaikat terus sholawat, enggak. Berarti enggak ada itu ya? Enggak ada. Loh, bukan enggak ada. Maksudnya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengundang majelis maulid apa terbangan di depan. Nah, enggak ngono lah. Artinya apa? Allah dengan sifat cahayanya, malakutiahnya, ya toh, sambung pada nabi, pada rasul kan, ketika dibasarkan depannya nabi. Nah, orang-orang yang beriman sambunglah pada nabi, ya toh, agar diperoleh keselamatan. Para nabi dan rasul sebanyak 124.313 mereka semuanya yusalluna 'alan nabi. Nah, sehingga mereka alaihi salam atasnya keselamatan. Kenapa? Yang disolat oleh Allah itu hanya Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu SAW, yang lain AS gitu. Itu aja nggak pernah mikir kita ya. Kenapa? Kalau saya nggak perlu mikir, memang iya. Loh, kenapa sih yang lain kok AS terus Muhammad kok SAW? Padahal la nufarriqu baina ahadin loh itu mir rasulih. Loh. Nah, aku gampang ayo. Memang loh Rasul Muhammad bukan nabi itu tapi rasul yang dulu. Ketika dibasyarkan maka rasul itu rasul hanya satu. Yang lainnya rasul amin. Utusan amin Muhammad. Bukan utusan Allah. Utusan Allah hanya satu. Selainnya utusan Muhammad. Kepanjangan Allah hanya Muhammad. Yang lain itu
kepanjangan Muhammad. Kamu baru selamat kalau yusalluna ala Nabi. Sambung pada dia. Kalau enggak pada dia, kamu enggak selamat. Makanya Kristen yo amin, Yahudi yo amin, gitu. Katolik yo amin, Islam yo amin. Siapa amin itu? Rasulullah. Isa juga utusan amin, Nuh utusan amin, Shu'aib utusan amin. Bisa dipahami nggak ini? Ini beda, ya, beda titik lah. Maksudnya cek ngerti. Kok ora padha karo muslimin karo liyane? Ya kudu beda. Lek padha wegah. Enggak geger. Nah, yang kedua itu Isnen ya toh. Lahirlah Isnen, maka Maulid Nabi itu Isnen. Maka hari itu Ahad, Isnen, terus Selasa. Selasa itu mukmin 3. Dulu ndak ada hitungan hari, itu bukan hari, hitungan itu hanya bilangan aja. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5. Ya toh? 6 itu bukan hari, 6 itu kumpul. Apa kumpul itu? Jum'ah kan? Apa Jum'ah itu? Ya orang pada dagang. Jadi nyambut gawe dari berbagai kalangan berkumpullah Jum'ah. Nah, karena kumpul nyambut gawe, orang Islam pun ketika ada azan zuhur, bablas itu. Lalu turun ayat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati liyaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu mari sholati zuhur dulu duduk Jumat. Ini salat zuhur. Karena dagang semuanya ya toh, sampai ada panggilan adzan untuk sholat zuhur 14, akhirnya turun ayat itu surat Jum'ah ya, surat ke-62 ayat terakhir itu, ayatnya hanya 11, ayatnya hanya 11. Al-Munafikun juga 11 pendek-pendek. Munafikun. Iya. Jadi serius banget. Ya semua itu ada sifat munafiknya. Ya, iya. Ada sifat. Munafik itu kalau secara syariat gini loh, gini. Munafik itu kalau secara syariah jelek, tapi secara hakikat baik. Maka nanti ada teori subjektivitas. Munafik itu secara hakikat itu baik. Karena munafik itu membuat lobangan kan. Nufuk, anfak, nufuk. Menembus. Seberapa Anda dapat, ya tergantung Anda munafiknya. Infaknya. Menjadi infak kan? Loh. Menjadi munfik kan? Loh, angfiku kan? Iya, aku tak munafik aja oleh akeh. Ngono lho, maksudnya duduk syariat, duduk berkepala apa? Dua. Tapi kamu kepalanya kan 2 itu. Oh bener. Langsung paham Ya. Nah. Angka Jum'ah itu kumpul gitu loh. Hari pertama. Pokoknya gini hitungannya itu. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, Khamisa, Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamsa atau Khamis. Lalu nggak ada sadis kan? Jum'ah itu berdagang, kumpul, istirahat, menikmati hasil. Nah, biasanya orang habis dagang-dagang itu kan sing untung kan podo ini pesta. Itu wa idza ra'au tijaratan aulah wa ning faddu ilaiha wa taraku kaqaiman. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tajarah. Wallahu khairur raziqin. Nah, ini 3 ayat terakhir itu loh. Kalian kakean pendapat ya, Pak. Coba kembali pada Quran. Quran itu begitu menjadi dalil dilalah yang betul-betul madlul itu. Nah, wae dhewe kakean pekeh. Apa? Fikih itu loh. Pendapat-pendapat orang. Padahal orang berpendapat umumnya itu sangat ditentukan bagaimana pendapatan dan berapa yang didapatkan. Ya loh.
Sabtu istirahat. Wa ja'alna naumakum subata. Itu dalam surat An-Naba ya. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banaina fawqakum sab'an shidada. Terus ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma. Yang sebelumnya wa ja'alna naumakum subata kan. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azimil ladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Subata itu Sabtu, istirahat, menikmati hasil. Istirahat yang paling efektif turu. Wa ja'alna naumakum subata. Tapi di sini bukan hanya turu, tapi juga nuroni gitu loh jadi. Itu nah, artinya kalian nggak bisa lah, orang bisa nuroni harus ada yang dituroni kan itu loh. Makanya gimana itu kan azwaj kan itu? Azwaj ya kan? Gimana itu? Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Kamu kalau nggak ada gandengannya nggak bisa nuroni, kalau nggak bisa nuroni nggak bisa istirahat itu. Nah, gitu. Urang turu mana? Kan ngopi. Iya. Roh Husain. Nah, karena orang turu itu harus bangun tidur, bangun lagi, tidur lagi dan seterusnya. Nah, baik. Saya kembali ini, saya akan menarik pada kebenaran. Nah, maka lahirlah dari berbagai pendapat ilustrasi itu namanya kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif atau nilai subjektif. Tokohnya dalam dunia filsafat itu Max Weber. Pengikutnya disebut dengan Weberian. Weberian itu kebenaran itu subjektif. Orang mau ngomong apa ya? Ya tergantung kamu, sejumlah subjek. Gitu. Fabila ini misalnya menurut saya cantik ya. Cantik dan menarik. Ya. Tapi bagi laki-laki yang disakiti nggak bilang cantik. Beda lagi itu. Ya, subjektif kan. Terus nah, mungkin antum lain lagi. Cantik kalau mau sama saya, kalau enggak ya enggak, gitu bisa jadi. Oh gitu Pak. Lah iya loh. Satu subjek kan bisa bermacam-macam simpulan. Kiai yang sangat alim itu tanya, "Kiai, terus pun ini ada gambar wanita yang Sama kamu. ayu, mulus, gitu, montok misalnya. Tapi telanjang bulat ya, gimana ini?" Tanyanya di depan Bunyai. Wah ya, wah maksiat itu, haram itu, jangan tuh, nggak boleh itu. Bisa menghilangkan hafalan. Oh no. Bertanyanya di depan Bunyai. Coba sendirian. Ya ini, anak tunggalnya mau nggak? Lah, itu ngono. Apa ngono ya kira-kira? Saya kira kok iya toh. Nah, makanya kebenaran itu subjektif. Dari sinilah orang harus menghargai subjektivitas masing-masing. Makanya orang berfilsafat itu arif, bijaksana. Kenapa? Ya subjektif kan. Weberian itu mengandaikan bahwa kebenaran itu bagaimana nilai sesuatu itu subjektif orangnya. Maka benar dan tidak itu dikembalikan kepada subjeknya. Nah, berbeda dengan Durkheim. Emile Durkheim nama lengkapnya. Emile Durkheim berbeda lagi. Kalau Emile Durkheim bukan subjektif tapi objektif. Apa adanya, realistik. Tapi kalau Max Weber faktualistik. Fakta dengan real beda lah. Realitas dengan faktualitas beda. Fakta itu dirimu subjektif, realitas itu objektif di situ. Nanti kalian harus mikir ya. Selama ini faktanya kayak begitu loh. Fakta itu kamu. Yang kayak begitu realitas. Faktanya menurut saya, fakta kan menurut fakta saya, subjek saya. Jelek.
apik gitu. Nah, realitas memfakta realitas. Realitas objektif apa adanya, fakta itu berproses. Bergantung situasi dan kondisi. Saya kembali pada Durkheim. Email Durkheim. Cek rodok-rodok ya apa nanti menyebut stoikisme, nyebut apa gitu biar dikira ngerti. Cek diarani wong pinter filsafat. Pada nanti itu kan banyak, tinggal baca aja gitu-gitu. Tinggal baca aja. Tapi yang terpenting bagi saya belajar filsafat itu menggunakan. Bagaimana Anda menggunakan cara berpikir filosofis apa, bagaimana untuk apa. Baik, saya akan ini. Email Durkheim berbeda lagi. Saya mulai tadi kok kesini terus ya. Ganti sana. Ya arahnya ke sini kan menarik banget. Ini kan plus. Plus. Enggak cocok. Oh, ini. Kalau email Durkheim berbeda lagi. Email Durkheim objektif. Kebenaran itu objektif. Orang mau bilang kayak apa, seperti apa, bagaimana, subjek sejumlah apapun tidak akan merubah objek. Yang namanya objek tetap realistik apa adanya. Kamu mau bilang cantik, mau bilang jelek, tetap kayak begitu, ya toh. Tetap kan? Kamu bilang ini besar, kecil, ya tetap objektif. Logis nggak ini? Logis itu loh. Kok logis ini? Ya memang filsafat ini ngono kuwi. Dulinan. Ini besar apa kecil toh? Nah, kamu bilang kecil, kamu bilang besar, kamu bilang sedang, tetap nggak akan merubah objek, namanya objektif realistik. Nah, inilah email Durkheim. Oh, salah kau lek ngomong kebenaran subjektif, kebenaran itu objektif. Gue kira gak ono entek iki. Gue kira gak ono entek. Wong loro iki lho. Kon kliru kon tukaran, tapi mujalasan. Sampai melahirkan berbagai ilmu aliran materialistik, aliran hedonistik, subjektif dan objektif. Gue kira. Ya, yang hedonistik ini subjektivitas, yang materialistik ini objektivitas. Akarnya dari sini. Lah, karena ini nggak ada titik temu, muncullah filosof dan juga seorang sosiolog interpretatif ya dari Jerman itu namanya Peter Berger. Pengikutnya disebut dengan Bergerian. Teori yang dibangun namanya konstruktif. Kebenaran konstruksi. Nah, rumusnya, jadi kebenaran itu karena terjadinya dialektika subjek-objek, objek-subjek secara dinamis. Dialektika subjek dan objek secara dinamis. Terjadinya proses eksternalisasi subjek terhadap objek, internalisasi subjek terhadap objek secara dinamis. Maka lahirlah namanya konstruksi. Nah, jadi kebenaran sesuatu itu bukan objektif dan bukan pula subjektif, tapi terjadi dialektika subjek-objek secara dinamis. Maka di situ ada proses eksternalisasi subjek terhadap objek, internalisasi objek terhadap subjek secara dinamis. Jadi ngono ya gaya-gaya ya apa lagi kata-kata gimana itu. Garai ruwet. Pokoknya ini ya, aku subjek, ini objek. Nah, proses eksternalisasi subjek terhadap objek ya secara dinamis, terus objek terhadap subjek terus menerus terkonstruksi. Oh iya, gede iki ngono ya. Apik iki. Nah, tapi iki dinamis. Yang apik ini juga terus belum tentu apik. Kurang apik iki. Besok lumayan. Beda-beda itu. Dinamis. Alias kebenaran enggak ada pada akhirnya. Kebenaran itu konstruksi dan puncaknya kebenaran itu enggak ada. Karena tidak ada, muncullah teori ada dan tidak ada. Alam ini sebenarnya ada enggak? Sebelumnya. Adanya itulah, dari sini lahir adanya itu diada apa ada kan natural lah ini. Di sinilah lahir pilah dua, filosof muslim dan filosof non muslim. Filosof non muslim mengatakan alam ini ada karena natural.
Ya ada begitu, yang ada ini bukan karena diada, tapi ada karena natural, dan nanti yang ada menjadi tidak ada. Kamu ada ya karena ada gini, nanti lama-lama nggak ada, ya sudah berhenti. Nah, kalau Muslim beda lagi, yang ada ini karena diada oleh yang maha ada, dan yang ada ini akan menjadi tidak ada, yang ada tinggallah yang ada. Wes pikiran dewe karo turu ya opong. Di sinilah bedanya. Kalau non Muslim adanya karena natural. Ada, yang ada ini dulu nggak ada karena natural dan nanti menjadi tidak ada lagi. Bukan karena diada. Sedangkan Ghazalian, Ibnu Rus, Ibnu Maskawi, Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya berpendapat bahwa yang ada ini karena diada oleh yang ada. Yang ada telah mengada sehingga menjadi ada, dan yang ada ini akan menjadi tidak ada, yang ada tinggallah yang ada. Itu. Namanya apa? Teori wujud dan maujud, being and not being. Wujud dan maujud. Begitu ya? Selesai wis ini? Kapan-kapan ngomong lagi lah, ngomong apa gitu. Sekedar hanya. Jadi kebenaran itu ada 3, subjektif, objektif, dan konstruktif. Subjektif itu Max Weber, Weberian tokohnya, pengikutnya ya. Lalu Weberian pengikutnya, Emil Durkheim itu objektif, Durkheimian pengikutnya, konstruksi itu adalah Peter Berger, Bergerian pengikutnya atau alirannya. Saya kira begitu, terima kasih. Nggak usah ada tanya jawab ya. Nanti tanya jawab, ngobrol biasa aja. Sambil menikmati kopi mistik. Waktu saya kembalikan kepada moderator Fabila Nimas ya? Ya. Apa? Wedari Ungu. Namanya panjang ya ini. Fabila Nimas Wedari Ungu. Sesuai dengan kerudungnya. Biru ya, oh orang Madura ya. Saya ingin memberikan sanjungan pada Fabila, luar biasa dia. Saya kira tidak hanya luar biasa fisiknya, tapi juga luar biasa dalamnya. Dan juga Agnia yang kemarin sudah membawakan luar biasa. Soalnya aku memberikan sanjungan, Agnia kok lihat saya terus. Artinya sama-sama hebat, baik Agnia maupun Fabila. Demikian juga Ustadz. Saya gimana manggilnya Ustadz Amin, luar biasa. Tapi begini loh, saya kelas ini memang beda. Kelas ini beda. Ya, nyambung gitu kalau diajar. Betul, luar biasa ini. Luar biasa. Ya, ini luar biasa kelasnya. Wallahi ana ahibbak. Ini kelas luar biasa ini. Ada yang luar biasa. Kalau malam tak rasani aja. Tak lihat satu persatu ini luar biasa. Bagus-bagus ini. Ini semoga ini betul-betul menjadi bagus di masa yang akan datang. Sukses sekali, sukses selalu untuk kalian semua. Saya kembalikan pada Fabila. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana? Alhamdulillah bil khair ya. Oke. Atlubu afan idza hunakal akhtal katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, ya Fabila Nimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reporter ini. Moderator tetap.